bisa menikmati keindahan alam sambil naik di atas mobil jeep berasa on the road gitu sobat, yang pastinya akan menjadikan pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Setiap sudut di area lokasi ini sangat cocok untuk kita abadikan. Paduan antara warna hitam pasir yang berombak dan langit dengan warna biru pasti akan menghasilkan gradasi gambar hasil jepretan atau video yang begitu cantik dan indah. No risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that Naik di atas jeep sambil merasakan hemburan air yang terhempas ketika melintas, seolah-olah kita sedang off-road sobat. Pokoknya ajib tenan. my past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So try to kick you while you're down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya tentunya Rian Aljavier. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang hingga saat ini masih menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Karena objek wisata ini sudah sangat terkenal di Indonesia bahkan mancanegara. Objek wisata apa yang dimaksud? Simak video ini hingga habis ya. Dan saya pastikan bagi yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Dukung channel ini agar terus berkembang. Dan tentunya salam hangat selalu YouTuber Indonesia. Cekidot. Alright. Oke sobat, sebelum beranjak lebih jauh, saya dan keluarga berkesempatan untuk mengunjungi sebuah kawasan wisata alam yang sangat khas dengan beragam keindahan alam pegunungan, dengan dikelilingi lautan pasir dan perbukitan yang menghijau dengan rumput savana. Objek wisata apa? Yaitu objek wisata Gunung Bromo. Untuk kawasan ini terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Lokasi pastinya bisa lihat maps ya sobat. Sedangkan untuk biaya perjalanan menuju lokasi ini bisa simak video di atas. Lanjut. Saat sobat berada di sini, ada berbagai macam objek wisata yang wajib dikunjungi. Mulai dari menikmati sunrise di pagi hari, mengunjungi lautan pasir berbisik, Gunung Widodaren, Kawah Bromo, Bukit Teletabis, bahkan yang lebih seru menurut saya bisa menikmati keindahan alam sambil naik di atas mobil jeep berasa on the road gitu sobat, yang pastinya akan menjadikan pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Oke, bukan promosi atau endorse ya. Saat ingin mengunjungi kawasan Gunung Bromo, pastinya sobat pencinta jalan-jalan wajib menggunakan jasa travel yang ada. Kenapa? Karena untuk menuju lokasi ini hanya mobil jeep yang diperbolehkan. Selain itu, info yang didapat jika sobat tidak menggunakan mobil jeep akan ada biaya tambahan. Dan di sini saya menggunakan jasa travel Bromo Project. Selain admin yang fast respon, pelayanannya menurut saya juga sangat memuaskan. Untuk menu yang saya pilih yang private trip ya sobat. Untuk harga dan paketnya bisa dilihat sendiri. Jika sobat pencinta jalan-jalan berminat, nanti saya info di kolom deskripsi ya. Kita lagi di mana? Bromo. Oke, gimana cuacanya hari ini? Dingin banget. 10 derajat Celcius. Oke. Trip ke sini bareng siapa? Bromo Project. Mantap, makasih. Semoga selalu maju, berkembang dan sukses selalu. Selamat selalu YouTuber Indonesia. Oke.
Perjalanan saya menuju Bromo melewati jalur via Malang karena mengikuti arahan dari jasa travelnya untuk titik jemput yang disarankan yaitu penginapan di daerah Kota Malang. Di luar dari Kota Malang akan ada biaya charge-nya ya, dan itu untuk biaya penjemputannya. Dan kebetulan saya menginap di salah satu penginapan syariah yang ada di sana. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini hingga habis ya sobat. Cekidot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya tentunya Rian Aljafer. Sekarang kondisi saya lagi ada di Malang. Rencananya langsung mau ke base camp dulu. Saya menggunakan jasa travel Bromo ID. Informasinya sih untuk penjemputannya sudah ada di depan. Ini saya lagi ada di homestay Taman Indah Syariah RRI Malang. Nanti keseruannya seperti apa? Jangan lupa saya pastikan kembali ya. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Dukung channel saya agar terus berkembang. Saya pastikan. Jangan lupa menonton. Salam hangat selalu YouTuber Indonesia. Dan ini kita udah dijemput nih sama Kang Johan. Oke. Saya Rian. Jadi di sini kita dijemput sama Kang Johan nih. Biar nanti kita ke base camp Bromo ID-nya. Itu ada di mana Kang base camp-nya, Kang? Ada di Desa Kunci. Di mana? Desa Kunci. Desa Kunci, kecamatannya. Dan terus nanti untuk pelunasannya gimana nih? Pelunasannya nanti di sana, Kak. Oh, di sana. Jadi ini untuk buat titik penjemputannya ya? Iya. Jadi menggunakan jasa travel Bromo ID, Iya. jasa penjemputannya dijemput di penginapan masing-masingnya. Iya. Tapi yang disarankan itu di daerah Malang ya, Bang? Iya, daerah Malang. Oke, ini kita coba menuju ke sana dulu. Dari penginapan tempat saya menginap, untuk menuju ke lokasi base camp Bromo Project-nya memakan waktu lebih kurang 30 menit. Dan saya berangkat dari penginapan menuju base camp pukul 1:35 malam ya sobat. Oke coy, kita sudah sampai base camp Bromo Project. Ini kita turun di sini ya. Oke. Kita udah sampai di base camp Bromo Project ya. Jadi sebelum perjalanan itu pada ngumpul di sini semuanya. Sekedar mengingatkan, perjalanan dari base camp Bromo Project menuju ke titik sunrise point memakan waktu lebih kurang 1 jam 45 menit. Tapi tenang sobat, di perjalanan nanti kita akan terbayar dengan suasana dinginnya malam sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitar. Ya. Jadi proses pelunasannya langsung di tempat coy. Transaksi. Semoga berkah, sehat semuanya ya Bang, rezekinya lancar. Jangan dicontoh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya tentunya Rian Aljafer. Alhamdulillah saya sudah sampai ke lokasi base camp Bromo Project ya. Jadi di sini rencananya saya mau ke puncak Bromo untuk menikmati sunrise dulu nih di Bromo. Jadi kita ke sini itu ditemenin oleh Mas Abe ya. Jadi ntar dia yang mandu kita nih dari di tempat lokasi ya Bang. Betul, sampai sunrise nanti. Sampai di sana ya. Nanti mohon bantuannya aja ya Bang, tempat-tempat yang bagus dan foto-foto yang bagusnya di mana. Siap. Makasih Mas Abe ya. Sukses selalu. Akhirnya, setelah menunggu lebih kurang 15 menit, saatnya kita cus sobat. Dan sebelum berangkat, saya pastikan sobat semua sudah memakai jaket yang tebal, sarung tangan, masker, dan kupluk ya. Karena perjalanan di malam hari, udara di perjalanan pastinya sangat dingin. Apalagi saat berada di titik poin tempat kita untuk melihat sunrise-nya. Untuk suhu saat saya di sana mencapai 10 derajat Celcius. Lumayan dingin bukan? Tidak menjelang lama, nanti kita tiba di loket tiket tempat pemeriksaan sebelum kita masuk lebih jauh ke tempat objek wisatanya. Dan di lokasi ini pastinya agak lumayan ramai. Untuk lebih jelasnya, simak videonya, jangan di skip-skip ya sobat. Jadi ini kita mau menuju lokasi loket ya Ki? Betul. Loket. Iya kan. Taman Nasional. Bang, agak sedikit ngantri coy. Layanan pemeriksaan tiket online.
Jadi perjalanan dari base camp menuju ke Sunrise Point itu kurang lebih 1 jam 45 menit. Cuacanya baru berjalan sekitar 10 menit, udah lumayan dingin. Oke, ini dia loket untuk pemeriksaan tiket ya, baik online maupun yang langsung datang sini ya Bang. Semuanya pengecekannya di sini ya? Betul, belum dicek ulang. Oke, kita cek ya. Belum deh, ini baru pengecekan tiket online-nya. Jadi sebelum kita menuju ke tempat lokasi, dicek dulu ke sini deh. Wah, kalau ini kita langsung bablas berarti? Iya, udah ada yang ngatur. Oh gitu. Wah, enaknya kita pakai jasa travel tanpa repot-repot ngantri beli tiket coy. Jadi emang gak salah dah. Jadi kalau lu mau ke Bromo, gua saranin menggunakan jasa travel. Dan di sini gue pakai jasa travel Bromo Project. Ini kalau Bromo Project sendiri udah berapa tahun Bang? Kita udah dari 2017. 2017 ya. Informasi dari Bang Abe selaku guide kita untuk Bromo Project ini sudah berdiri dari tahun 2017 ya. Kita udah 6 tahun. 6 tahunan ya. Dan ini perjalanan saya saat ingin menuju puncak Bromo untuk menuju Sunrise Point. Dari tempat pemeriksaan tiket tadi hingga menuju titik Sunrise Point, jalannya menanjak dan berbelok-belok. Selama di perjalanan, sobat akan disuguhkan dengan udara yang cukup dingin. Udara dingin yang khas saat berada di pegunungan. Tentunya membuat pengalaman tersendiri, bukan? Dan perjalanan ini pun baru titik awal sebelum kita bisa menikmati semua objek wisata yang ada. Jadi, tonton hingga habis ya sobat, jangan di skip-skip. Nanjak terus. Tapi kalau untuk mobil pribadi di sini boleh melintas nih Bang tanpa Padahal di atas aja batasnya kan. Oh gitu. Kalau misalnya emang mau dimasukin ke daerah lautan kasihan ada jasnya. Oh. Padahal dia pakai mobil pribadi ya. Iya. Dan jasnya sendiri jadi angka sekitar 10 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Casnya itu. Langsung saja ya sobat, ini suasana kegembiraan saya saat berada di Sunrise Point. Masya Allah, pemandangan dan suasananya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan jangan lupa ya sobat, saat berada di sana, siapkan gaya, angle yang bagus, dan abadikan semua yang ada baik lewat video ataupun foto. Check it out! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di mana Bang? Ya, sekarang saya lagi menikmati bersama keluarga naik di atas jeep. Awalnya di sini lumayan dingin coy. Tadi sobat kita jalan-jalan harus tahu ya. Kita sampai ke sini tuh pukul 5, suhunya itu sampai 10 derajat Celcius. Anak saya yang terakhir yang bontot itu sampai kedinginan nangis. Makanya bagi yang di sini saya pastikan kembali ya, bawa jaket jangan tebel, sarung tangan, dan kalau bisa pakai semua yang hangat-hangat berbahangat bawa ke sini. Karena ya ini pasti. Dan saya pastikan di sini tempatnya dinginnya luar biasa coy. Jadi Manyus, dan di sini ajib luar biasa ajibnya. Kalau keseluruhan lagi saya pastikan bagi yang sudah menonton jangan like dan subscribe. YouTuber Indonesia. Perjalanan menuruni bukit untuk menuju objek wisata selanjutnya sambil naik di atas mobil jeep. Wih,
Pastinya memberikan kesan dan pengalaman yang sangat luar biasa. Bisa merasakan kesejukan dan melihat alam sekitar yang Masya Allah indahnya. Selain itu, kabut yang sesekali menyelimuti membuat perjalanan ini makin terasa ajib sob. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Ini kita lagi ada di atas bis, guys. Impian 11 tahun yang lalu akhirnya tercapai. Pun jantung. Apa Uti, habis ini kita nge-trip kemana? Saya kenalkan. Oke. Setelah menuruni bukit sehabis melihat sunrise, saatnya kita ke Gunung Widodaren. Gunung ini juga populer dengan nama Gua Widodaren dan juga ada yang menyebutnya dengan Pasir Widodaren. Nah, kenapa demikian? Karena tempat wisata ini menurut informasi yang ada memiliki 3 destinasi yang dapat dikunjungi sekaligus, yaitu gunung, lautan pasir, dan goa. Destinasi ini sangat cocok untuk wisatawan yang senang dengan suasana sepi, kesan tenang dan damai selalu tercipta. Selain itu, suasana yang menyerupai lautan pasir karena bentuknya memang berupa padang atau hamparan pasir seperti pasir berbisik di Gunung Bromo membuat kita merasa senang dan ingin berlama-lama di area ini. Dan tentunya memiliki ketenangan sendiri saat berada di sini, karena di sini sobat bebas jepret-jepret, mengabadikan video, atau sekedar mencari ketenangan. Selain itu, setiap sudut di area lokasi ini sangat cocok untuk kita abadikan karena memiliki nilai seni dengan hasil yang sangat-sangat menakjubkan. Paduan antara warna hitam pasir yang berombak dan langit dengan warna biru pasti akan menghasilkan gradasi gambar hasil jepretan atau video yang begitu cantik dan indah. Apalagi saat foto di atas mobil Jeep, Masya Allah, banget dah sobat. Seperti video saya ini ya. Hihihihihihi. Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up. Setelah puas dari Gunung Widodaren, lanjut kita menuju ke Kawah Bromo. Tujuh aja, lu masih berdiri. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know you things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a cup of
Di sekitar lokasi sebelum ke Kawah Bromo, banyak kuliner yang bisa dicicipi jika sobat-sobat merasa lapar. Selain itu, banyak juga pedagang yang menjual baju-baju khas Bromo. Di sana juga ada toiletnya kok, tapi agak lumayan jauh ya untuk ke toiletnya. Untuk menuju ke Kawah Bromo, sobat bisa berjalan kaki ataupun menaiki kuda. Karena di sekitar lokasi banyak kuda-kuda yang disewakan. Untuk harganya rata-rata 100.000 sekali jalan. Kemarin saat di sana bisa ditawar kok sampai 70.000, tergantung sobat nawarnya ya. Untuk sobat yang ingin berjalan kaki, siap-siap atur napas yang panjang karena perjalanannya cukup lumayan. Belum lagi saat kita ingin menuju ke Kawah Bromo, harus menaiki tangga yang lumayan tinggi dan sangat menguras tenaga. Menurut saya, itu sih melelahkan. Dan ini penampakan sekitar Kawah Bromo ya. Silahkan dilihat. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that's better. Ini kita mau kemana? Tahu ini kemana ya katanya? Gimana sobat pemandangannya? Masya Allah banget bukan? Cus yang belum merapat ke sini. Dan perjalanan kita selanjutnya akan menuju wisata pasir berbisik yang ada di Bromo. Untuk penjelasan tentang pasir berbisik nanti akan dijelaskan oleh guide kita Mas Abe. Jadi simak terus videonya ya sobat. Cekidot. Oke coy, kita sampai ke Bukit Savana. Nah, kita kembali bertanya kepada Kang Abe. Kang, kalau Bukit Savana itu apa nih? Kalau ini pasir berbisiknya, pasir berbisiknya, pasir berbisiknya, pasir berbisiknya. Pasir berbisiknya. Jadi kalau musim kemarau, waktu ada badai itu gesekan atas pasirnya ada suara kayak gesekan bisik-bisik gitu. Oh, kedengeran banget ya? Iya. Oh, berarti ini pasir berbisik. Kalau lu Bukit Savananya? Kalau savananya masih satu spot lagi. Berarti ini pasir berbisik. Oke, sobat pecinta jalan-jalan, tepat di sekitar sekeliling saya ini pasir berbisik yang ada di Bromo. Pasir berbisik ini bukan pasir itu berisik kayak orang-orang ngocehin mama ya. Tapi informasinya ketika dia terkena hembusan angin, pasir ini akan menimbulkan suara. Efek suara itu yang bikin berisik, maka dinamakan pasir berbisik. Di sekeliling sini hanya hamparan pasir yang sangat luas. Tapi yang gue bingung tuh, pasir di sini tuh kalau nggak salah tuh pasir buat ngebangun rumah. Kagak ada yang berani ngambil ya. Peraturannya coy. Jadi nggak bisa sembarangan ambil olahan alam yang ada di sini. Dan saya pastikan di lokasi Gunung Bromo ini, walaupun sudah sekitar jam 7:30 atau jam 8, kondisi udaranya pun masih dingin. Jadi sobat pencinta jalan-jalan yang ingin menuju ke kawasan objek Bromo ini, saya pastikan bawa persediaan yang cukup, perbekalan yang cukup, dan yang lebih penting jangan lupa jepret-jepret foto-foto yang bagus, bawa angle yang enak agar kita bisa menikmati keindahan alam yang ada di sini. Dan ini keadaan sekitar yang ada di lokasi ya. Sobat pencinta jalan-jalan yang baru berkunjung ke channel saya pastikan jangan
Jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Dukung channel saya terus berkembang. Salam hangat selalu, YouTuber Indonesia. Bravo. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Oke, perjalanan selanjutnya kita sekarang menuju ke Bukit Savana. Bukit Savana itu apa, coy? Tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Untuk Bukit Savana, menurut informasi atau yang lebih dikenal dengan Padang Savana Bromo, juga dikenal dengan nama Lembah Jemplang. Tidaklah sebatas terdiri dari padang rumput saja, tapi hamparan rumput ini juga terdiri dari bukit-bukit yang sangat indah, yang menyerupai Bukit Teletubbies, sobat. Oleh sebab itu, selain disebutnya dengan Padang Rumput Savana, wisatawan juga menyebutnya Padang Savana Bukit Teletubbies Bromo. Dan tempat ini merupakan tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika tur. Sebenarnya, sebelum menuju Bukit Savana, masih ada satu objek wisata sebelum beranjak ke sana, yaitu Bukit Teletubbies. Sebuah bukit dengan pemandangan yang disebut-sebut mirip dengan perbukitan di film The Lord of the Rings. Dikarenakan saya dan keluarga sudah cukup lelah, jadi kita lanjut cus ke Bukit Savana saja ya sobat. Karena untuk lokasinya pun hanya bersebelahan kok, dan pastinya untuk spot foto di sini pun masih ajib sobat. Perjalanan menuju Bukit Savana menjadi momen saya dan keluarga yang tidak bisa terlupakan. Naik di atas jeep sambil merasakan hemburan air yang terhempas ketika melintas, seolah-olah kita sedang off-road sobat. Pokoknya ajib tenan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Are you ready? Ready, go!
right? Oke coy, kita ada di atas di Gundal Gandul. Woi, Kedinginannya. Ada istirahat di sini. Muter-muter celi. Kopi, ada kopi. Oke guys, adik kita sebatang. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Bukit Savana guys. Jadi saya pastikan bagi yang baru nonton dan datang ke channel saya, jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Dukung channel saya agar terus berkembang. Salam hangat selalu YouTuber Indonesia. Bravo. Dapat. Ajib Pak, mantap. Ini supir kita coy. Halo guys, sobat pencinta jalan-jalan. Tepat di belakang saya ini Bukit Savana. Jadi sebuah bukit, namanya bukit ya seperti ini. Padang rumput yang luas dikelilingi bunga-bunga khas yang ada di Gunung Bromo. Dan ini pemandangan sekitar yang ada di Bukit Savana. Sebuah hamparan padang rumput yang hijau dan bukit yang berjajar indah dengan ditumbuhi rerumputan yang menyelimuti perbukitan di sekitar lokasi. Seolah-olah kita sedang berada di negeri dongeng sobat. Pokoknya jika sobat sedang berada di Bromo, jangan lupa mampir ke sini juga ya. Dijamin ajib dah. Cuy, yuk yuk. Sobat kita jalan-jalan. Tepat di sekeliling saya ini bukit hamparan savana. Tahu nggak kenapa disebut savana? Tahu? Sebenarnya kalau bunganya pada ada itu bagus banget warna hijau. Saya pas lagi kita kesini lagi agak kering. Padahal musim penghujan ya. Demikianlah sebesit kisah panjang perjalanan saya bersama keluarga saat berkunjung ke Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Jika ada yang salah atau kurang dari penjelasan di video ini, mohon dimaafkan. Dan bagi yang suka, saya pastikan jangan lupa untuk like and subscribe-nya, dukung channel saya agar terus berkembang. Dan jangan lupa share video ini ke sobat pencinta jalan-jalan yang lainnya ya. Salam hangat, selalu YouTuber Indonesia. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.